Assalamualaikum. Hai semua. Di sini kita bakal sharing tentang perjalanan kita transit 6 jam di Singapura. Bisa ngapain aja ya? Nah, setelah kita jalan-jalan di Jewel, kita langsung menuju ke Terminal 2 buat naik MRT. Dari Terminal 1 ke Terminal 2, kita bisa naik Skytrain. Naik Skytrain dari Terminal 1 ke Terminal 2 kurang lebih 4 menitan. Jadi, kalau kalian ada di Terminal 1, 2, atau 3, kalian bisa menggunakan Skytrain untuk berpindah antar terminal. Kalian tinggal ikutin aja papan petunjuk bertuliskan Skytrain to T1, T2, atau T3 untuk menuju platform Skytrain. Ini anak-anak agak iseng karena di Skytrain kan nggak ada kursi, jadi mereka pada duduk di atas kopernya. Sampai di Terminal 2, kita turun dari Skytrain. Lalu jalan sambil kita ikutin papan petunjuk menuju MRT. Kalau kita sih patokannya Kopi Kenangan ya, karena setelah lewatin Kopi Kenangan, kita lurus saja, terus nggak lama kita belok ke kanan, lalu naik eskalator dan turun ke bawah. Ini eskalator untuk menuju ke MRT. Menurut kita, MRT ini bisa jadi salah satu pilihan transportasi umum buat kalian yang lagi liburan di Singapura untuk kunjungi tempat-tempat populer yang ada di Singapura, tentunya dengan tarif yang terjangkau. Nah, ini sebenarnya kita agak kaget juga nih. Pas kita mau beli STP atau Singapore Tourist Pass, ternyata kemarin itu udah nggak ada deposit lagi. Jadi, pada saat itu kita hanya ditawarin harga $17 Singapura untuk 1 hari, tanpa deposit ya. Kita agak bingung awalnya karena harga ini di luar dari itinerary kita, yang awalnya kita cari tahu itu di harga $20 Singapura dan ada deposit sebesar $10. Akhirnya kita coba mikir yang reguler. Kita tanya, ternyata tiket reguler juga udah nggak ada per bulan Maret tahun 2022. Jadi kita hanya ada 2 opsi, yaitu pakai STP atau beli kartu EZ-Link. EZ-Link ini di harga $10 Singapura dengan isi $5 dan masa berlaku kartu 5 tahun. Setelah kita pikir-pikir terus hitung dengan lihat itinerary awal kita, akhirnya kita putuskan buat beli EZ-Link aja. Kenapa? Karena waktu itu pas kita di stasiun MRT Changi itu udah jam 1 siang. Dengan lihat kondisi anak-anak dan cuaca, kita mikir kayaknya nggak mungkin kalau kita sesuai itinerary awal. Jadi ada beberapa tempat tujuan yang akhirnya kita cancel, seperti ke Sentosa, titip koper di Orchard, dan beberapa tempat itu kita putuskan untuk nggak jadi dulu deh gitu. Untuk kartu EZ-Link kalian bisa beli di ticketing service atau bisa juga di tiket office yang lokasinya tuh ada di samping gate masuk yang tadi ya. Nah, kalau kalian udah punya kartu EZ-Link-nya, kalian tinggal tapin terus masuk deh. Jangan lupa ya, dahulukan yang keluar. Tujuan awal kita kali ini ke Patung Singa atau Merlion Park. Naik MRT dari Changi, nanti kita turun di stasiun pemberhentian kedua, yaitu stasiun Tanah Merah dulu ya. Terus kita ganti ke East West Line yang menuju ke Tuas Link. Sampai di stasiun MRT Tanah Merah, kita naik ke atas ya. Nah, ini nih petanya ya. Tujuan kita ke Raffles.
Perjalanan dari stasiun MRT Tanah Merah ke stasiun MRT Raffles itu kurang lebih 25 menitan. Sampai deh di stasiun MRT Raffles. Ini kita jalan keluar ya, menuju exit A. Jangan lupa kita tap out kartu EZ-Link-nya ya. Nanti kita juga bisa tahu berapa harga tiket MRT dari Changi ke Raffles Place di mesin tiketnya. Stasiun Raffles Place ini punya banyak pintu keluar dan lokasinya tepat di bawah daerah keuangan Raffles Place selatan dari Sungai Singapura. Di sini kita memutuskan buat keluar di pintu A, yaitu di Malacca Street. Keluar dari MRT, kita jalan di tengah bangunan-bangunan tinggi. Seru, dan di sini kita juga sempetin foto-foto. Area Raffles Place ini salah satu area yang paling populer di Singapura. Terletak di tengah kota dan terhubung dengan MRT, jadi cukup ramai pengunjungnya. Ini kita jalan menuju ke Patung Singa, salah satu ikon di Singapura yang ada di area Raffles Place ini. Jalanan di Singapura sangat ramah pejalan kaki. Selain punya banyak trotoar, jalur pejalan kakinya tuh bersih dan kerawat banget. Jadi kita yang jalan kaki juga nyaman, seru. Nah, ini kita lagi nyebrang jalan ke arah bangunan yang ada tulisan One Fullerton. Di situ tempatnya Patung Singa. Ini dia nih salah satu ikon dari negeri Singapura yang paling terkenal. Rasanya kurang afdol kalau kalian ke Singapura tapi nggak mampir ke sini. Awalnya cuaca sih mendukung, tapi pas kita lagi foto-foto di Patung Singa ini tiba-tiba gerimis agak kenceng. Jadi kita minggir sebentar dan alhamdulillah gerimisnya sih nggak lama. Setelah puas foto-foto di Patung Singa, kita lanjut lagi jalan kaki ke Marina Bay. Jaraknya nggak terlalu jauh, kurang lebih 1,5 kilometer. Tapi kalau buat jalan kaki emang agak lumayan ya, terutama buat anak-anak. Jadi anak-anak sesekali kita suruh naik di atas koper, terus kita dorong biar nggak terlalu capek.
Marina Bay termasuk salah satu kawasan yang ikonik juga di Singapura. Setelah kita duduk santai di sini, kita istirahat sebentar. Kita lanjut lagi untuk ke Orchard. Adek bisa nggak? Sini Bunda bawain. Bunda bawain saya. Bunda bawain. Ini kita jalan menuju ke stasiun MRT Raffles lagi ya. Untuk menuju ke stasiun MRT selanjutnya, ini kita jalan di bawah tanah. Kanan kiri kita ada banyak toko, jadi nggak usah khawatir. Ada banyak toko makanan, minuman, dan lain sebagainya. Perjalanan dari stasiun MRT Raffles Place menuju stasiun MRT Orchard itu membutuhkan waktu kurang lebih 14 menitan. Setelah keluar dari stasiun MRT Orchard, kita menuju ke Orchard Road ya. Orchard Road ini surga bagi para pecinta belanja. Dari retail mewah sampai hidangan internasional, hotel, semuanya ada di sini. Tapi tenang, di sini juga ada Lucky Plaza. Pusat oleh-oleh, harganya terjangkau, dan di dalam Lucky Plaza juga ada makanan yang lumayan murah. Di sepanjang jalan Orchard Road juga banyak penjual es potong yang cukup terkenal. Nah, ini anak-anak minta beli es potong. Ini anak-anak lagi kebingungan mau pilih rasa yang mana. Di dekat jual es potong tadi, di situ banyak burung-burung merpati. Jadi kita kasih waktu anak-anak buat main sebentar sama burung-burung merpati. Tapi ingat ya, jangan kasih makan burung merpatinya. Karena kalau ketahuan kalian kasih makan burung merpati ini, kalian bakal kena denda. Dan itu cukup lumayan besar loh, sekitar kurang lebih $500 Singapura. Kalau kalian lelah, jangan khawatir. Di sepanjang jalan ini, itu disediakan juga banyak spot-spot tempat duduk. Setelah anak-anak ngabisin es potongnya, kita lanjut jalan menuju Masjid Al-Falah.
Selain asik buat wisata belanja, kulineran, kawasan Orchard Road ini juga sangat ramah muslim. Terbukti dengan adanya masjid dan musola di area ini. Masjid ini cukup besar dan letaknya di dekat The Paragon atau sekitar 2 menit dari toko Apple di Orchard Road. Setelah selesai sholat, kita lanjut jalan lagi untuk menuju ke Bugis. Perjalanan dari stasiun MRT Orchard menuju stasiun MRT Bugis itu kurang lebih 7 menitan. Setelah sampai di stasiun MRT Bugis, kita jalan ke arah Queen Street. Kenapa? Karena kita mau ke Queen Street Bus Terminal. Selesai deh, 6 jam transit di Singapura. Perjalanan menuju Malaysia di video selanjutnya ya.